Sorry. Oh, oke. Di record. Jadi ini untuk as a summary aja ya. Basically ada tiga yang perlu kita ingat untuk Kanada. Yang pertama adalah kenapa Kanada? That's the point kan. Nah, yang pertama adalah Kanada ini adalah negara yang besar. Ya, dari ujung barat ke ujung timur bahkan lebih lebih apa jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan Amerika dari West Coast ke East Coast. Ya, lebih jauh juga dari Sabang dan sampai Merauke. Nah, jadi Kanada adalah negara yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah dia masuk perekonomiannya top 10 untuk top 10 GDP di dunia. Nah, tapi despite of negaranya yang besar, landmass-nya yang luas, dan dia masuk top 10 GDP ekonominya, populasi di Kanada itu less than Japan. Nah, jadi tiga itu. Oke, negara yang besar, top 10 GDP ekonomi, less people than Japan. Itu aja yang perlu kita ingat tentang Kanada. The rest is follow. Untuk quality-nya, terus kemudian kesempatan dan lain-lain. Tapi uh, kalau kita start dari tiga poin itu, maka kita akan mikir. Kalau kita main probability, maka untuk kesempatan uh, dapat kerja dan migrate di sana, tentu peluangnya lebih besar. Kalau kita kita ngomongnya seperti itu ya, kalau kita mau hitung cepat. Nah, welcome to Vancouver. Specifically, hari ini kita ngobrol tentang Vancouver dan tentang Langgara. Kenapa ya? Karena Langgara ada di Vancouver. Aku balikin sebentar. Basically, Vancouver ada di BC ya. Jadi di ujung, di barat. Nah, karena kita ada di paling barat, maka kita punya iklim itu paling mild, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Nah, jadi untuk anak-anak Indonesia atau Southeast Asia itu nggak ada problem untuk adjustment dari segi cuaca, karena it's quite mild. Nah, kita dikenal tentang Vancouver, kita dikenal sebagai Hollywood of the North. Jadi banyak film-film yang settingnya itu mengambil lokasi di syuting di BC area dan Vancouver area. Nah, maka dari itu, industri untuk perfilman, art and design, animation, untuk di Vancouver itu cukup besar demand-nya bagi kalau ada yang tertarik. Eh, Fun fact, salah satu, no, not bukan, ya, salah satu the best art and design school di dunia, Emily Carr University, itu lokasinya juga ada di Vancouver. Oke. Nah, di Vancouver sendiri itu public transport itu kita terkenal punya sistem yang better dibandingkan dengan provinsi yang lain. It's simple, bahkan lebih simple dari Singapura juga. Lainnya bisa dilihat di sini, gampang dibacanya, ya. Terus menjangkau semua area-area penting, baik itu residential maupun downtown. Nah, untuk Langgara College sendiri, itu kita begitu nyampe di International Airport, di YVR, itu ada di arah jam 7 ya. Dan itu naik MRT, kita sebutnya Skytrain, karena MRT-nya di atas. Nah, itu cuma 5 station aja, itu nyampe di Langgara 49 Avenue. Bentar, aku pakai, let me try to use laser pointer. Nah, jadi dari YVR itu naik Skytrain itu less than $3 ke Langgara 49 Avenue. Ini kampus kita ada di sini. Dan dari kampus kita ini ada di residential area kayak perumahan elit, jadi it's quiet area. Tapi anak-anak cuman 10 menit away kalau mau ke downtown. Itu ada di area sini. Itu mau hangout atau mau shopping atau mau uh, trying to bar hopping dan lain sebagainya itu cuma 10 menit doang. Nah, kita adalah college publik yang paling dekat dengan UBC, University British Columbia, which is the best di Vancouver dan top 3 di Canada and top 30 in the world. Nah, UBC yang Vancouver ya, they have two campus. I'm talking specifically tentang yang Vancouver. Nah, mereka ada di sepanjang coastal area di sini. Dan itu naik bus dari kita, busnya apa kita naik Skytrain dulu ke sini terus kemudian naik bus yang line kuning itu 20 minutes. Nah, karena kita paling dekat public college yang paling dekat dengan UBC, maka it just make sense kalau student kita kebanyakan transfer ke sana. I'm not saying we have a better
quality in terms of transfer, tapi the fact bahwa location wise kita lebih dekat gitu. Jadi it's just automatically ya anak-anak, especially anak Indo, ya udah transfernya ke UBC gitu. Oke, so uh, let's dive in ke Langgara 49 Avenue ini. Nah, begitu keluar ke Langgara 49 Avenue, itu stasiunnya seperti ini, keluar dari bawah, jebret, terus jalan aja langsung ke kiri nyampe. 2 menit, less than 2 minutes, sudah nyampe di kampus kita. Dan this is our campus, um, Snowiat Lelem Langgara College. Kita, kampus kita ini lahannya ini dipinjam. Oke, dipinjamkan oleh um, suku ini apa namanya originalnya di sana. Oke, dan Snowiat Lilem itu adalah penghargaan yang artinya dari dalam bahasa Maskuyem House of Teaching. Oke, jadi on tribute kita pakai Snowiat Lilem itu under our institution name gitu. Nah, ini aku skip aja karena itu sama aja. Basically kita punya 6 building ya, A, B, C, T sama library ya, sama gymnas. So aku nggak hitung daycare and student union karena itu attached dalam di building yang lain gitu. Nah, jadi untuk ukuran campus kita adalah public college untuk college ya, untuk level college kita adalah public college yang besar di Vancouver. In fact, one of the largest ya dibandingkan dengan college yang lain. It means larger means more programs to offer, terus kemudian jumlah murid, komposisi student body dan lain-lain itu, terus kayak clubs, activity kita punya more option. Nah, next ini statistically wise kita established since 1970 jadi udah lama ya. Basically everyone who yang sudah kalau misalkan Bapak Ibu ada apa namanya kayak connection atau ada student lama yang sudah pernah ke Vancouver dan lain-lain, kalau misalkan nanti ketemu sama future student potential, um, kalian bisa Bapak Ibu bisa cek dan tanya ke orang tersebut yang sudah di sana, they will know Langgara College. They have to gitu. Jadi because kita in terms of college reputation itu kita one of the prominent college. Nah, ini berikut statistiknya untuk Indonesia sendiri kita ada di top 10, usually top 10, top 11 ya, antara 10, 11. Um, Total anak Indonesia yang ada di Langgara College saat ini itu sekitar probably 60-70-an. Ya, 60-75 range. Oke, itu student aktif Indonesia. Nah, untuk komunitas anak Indonesia sendiri di Vancouver itu juga cukup besar. I heard from my colleague dari UBC Vancouver, they said bahwa Indonesia is top 3. There are like a 500 Indonesian student di UBC Vancouver alone gitu. Belum belum lagi ke uni-uni yang lain ya, di BCIT, di mana di SFU dan lain-lain. So komunitasnya cukup besar. Nah, karena komunitasnya cukup growing, anak Indonesia, ya bisa dibilang Kanada sendiri adalah choice yang cukup apa ya, underrated sebenarnya. Karena people always look at North America means US. Yes, US have one of the best education, but ya Bapak Ibu kita semua tahu like politically wise itu Kanada bisa dibilang kita lebih safe, kita lebih stable gitu. Jadi it's a good option for those who consider North America gitu. Nah, oh ya, fun fact tadi aku lupa mention juga. Vancouver itu ini trivial ya. Vancouver adalah satu-satunya kota di North America, which is US dikombin dengan Kanada, seluruh dua negara ini. Vancouver is the only city yang masuk di top most livable city within the top 10 in the world. Jadi di satu-satunya kota dari North America yang masuk di list itu di livability index itu cuman Vancouver. Gitu. Jadi it comes along with quality of education, healthcare, quality of living dan lain-lain. Oke, ada banyak yang bisa dilakukan di Vancouver. Nah, oke kita masuk ke program ya.
Langgara College punya tiga program, basically tiga kategori. University Transfer, Bachelor, dan Career. Nah, kita bicara satu-satu. Aku akan jelasin share satu persatu ya. Mulai dari University Transfer. Basically, brand Langgara College itu kita paling dikenal sebagai University Transfer. Tapi sebenarnya kita nggak cuman offer University Transfer kan. Jadi kita ada program kayak Bachelor juga ada dan Career juga ada. Nah, but we are 2025 tahun lalu kita adalah the largest public college itu untuk student baik domestik maupun international student yang doing transfer. Jadi they transfer out or transfer in. Yes, ada beberapa dari institusi lain transfer in ke Langgara gitu. Nah, aku yakin Bapak Ibu juga udah aware, udah familiar dengan sistem ini, jadi aku cuma refreshing aja. Jadi University Transfer itu punya dua skenario. Nah, bagi student yang pertama adalah setelah menyelesaikan program University Transfer atau kita sebutnya kredensialnya adalah Associate Degree, 2 tahun program, mereka bisa transfer ke university pilihan mereka dimanapun. Bahkan, well, aku nggak specifically promote ya, tapi in reality bahkan mau transfer ke US pun bisa, ya. Nah, and then setelah dapat bachelor, mereka bisa kerja di Kanada. Skenario kedua, mereka punya opsi setelah kelar program university transfer, actually mereka setelah 2 tahun di Langgara, mereka menyelesaikan diploma untuk yang career program, itu mereka bisa start kerja gitu. Jadi kita ada punya program, dua program yang berbeda. Yang satu, associate degree itu pure untuk transfer. Sebenarnya bisa untuk cari kerja, tapi biasa aku nggak rekomen karena kan ya associate degree adalah kuliah 2 tahun pertama masih basic banget kan. Tapi ada, yes, ada salah satu student kita ambil jurusan psikologi setelah selesai 2 tahun di Langgara. Ketika aku tanya, lu mau transfer kemana abis ini? And then she said, aku um, work straight away dan at the same time aku ambil part time another program untuk education program di Langgara gitu. Itu juga bisa. Jadi dia ambil setelah 2 tahun instead of transfer dia kerja gitu. Tapi typically ini ada dua skenario ini, oke? Nah, untuk transfer ya, I know ini memang kalau dibandingkan dengan education system negara lain ini lebih apa ya, lebih further gitu. Maksudnya kayak lebih branch out. So, um, untungnya jadi, whenever ada klien yang tanya ke Bapak Ibu tentang how does it works, gitu kan. Basically, of course, di semua college, nggak cuma di Langgara, pokoknya di semua college di Kanada maupun di US, yang namanya mau transfer, berarti programnya memang didesain untuk transfer kan. Nah, jadi ada advisor yang help assist, gitu. Nah, luckily, di British Columbia Province, itu pemerintahnya juga very support untuk program transfer ini. Jadi ada satu dedicated website namanya BC Transfer Guide. Di sini everything is transparent. Jadi aku nggak bragging bahwa oh you should come to Langgara because you can transfer to UBC dan lain-lain. In fact, course matrikulasinya bisa dicek sendiri oleh student dan parent di website ini. Jadi seperti yang di kanan ini tinggal masukin aja nama institusinya, nama subjeknya, terus kodenya, bisa masukin multiple courses, terus ke university mana juga bisa masukin multiple, jadi biar langsung sekalian gitu. Nah, ini contohnya aku ambil UBC Vancouver. Why? Ya simply karena that's anak Indonesia yang pertamanya kebanyakan, not always, tapi selalu mention UBC Vancouver. Nah, begitu ini diklik, ini contoh ya, ini yang aku screenshot ini adalah psychology. Dan akan muncul seperti ini. Jadi, dari UBC, let's say, uh, courses apa aja di UBC yang ekuivalen dengan courses apa aja yang ada di Langgara, dan itu juga berapa kredit. Lengkap dengan effective date ini, matrikulasi ini di-create oleh dan di-approve oleh government, itu tahun berapa. Dan sampai ada expiry atau enggak. Kalau ada expiry, then ya we're just being fair bahwa perlu akan direview lagi untuk continuation-nya gitu. Tapi kalau ongoing, it means ya itu berlaku sampai waktu yang tidak ditetapkan. Nah, ini another contoh, ada 2 tahun terakhir itu banyak anak Indonesia itu yang inquire program psikologi, tapi untuk neuroscience di UBC.
Nah, itu tracknya beda lagi. Nah, ini aku bikinin untuk yang neuroscience, it's more science plus psychology. Jadi yang tadi plus yang ini gitu. Jadi ini bisa dilihat juga. Nah, and then another program ada commerce ya. Semuanya ada, semuanya transparent, bisa dicek. Jadi ini undebatable. Mau didebate uh, kadang kan parents suka ini ya, concernnya adalah asking about um, probability, walaupun mereka tanyanya tone-nya lebih kayak pengennya guaranteed gitu kan. Nah, tapi semuanya kita bisa cek di sini gitu. Nah, apakah bisa ke transfer atau enggak tergantung student. Kalau studentnya nggak perform di courses yang ditransfer, ya nggak bisa dong. Ya, as simple as that. Nah, ini ada juga untuk engineering, semuanya ada. Oke, ini aku nggak perlu jelasin satu-satu, ini aku cuman go through aja. Nah, summary-nya adalah, Bapak Ibu bisa cek di BC Transfer Guide, Bapak Ibu actually bisa pilih multiple colleges, jadi bisa compare langgaran dengan college yang lain, and then masukin courses. Paling gampang adalah dari institusi yang dituju, misalkan pengennya mau ke UBC. Nah, masukin UBC, terus coursesnya bisa more than one subject, terus kemudian pilih college-nya itu bisa multiple. Jadi bisa pilih banyak college. Bapak Ibu, I dare you to check. Langgara College, and then masukin college yang lain. And then you will see list coursesnya yang paling banyak muncul itu adalah Langgara. Meaning, Langgara punya much more courses to accommodate student to transfer. Gitu. That's why we are establish ourselves dan separate ourselves as a distinct university transfer premium pathway college. Gitu. Nah, moving on ya, summary-nya itu. Um, ini ada, I don't, do I have to show this? Well, anyway, ini adalah contoh transfer student di BC dari tahun-tahun ke tahun. But I'm just going to skip it. Nah, in short, benefitnya start di Langgara apa? Nah, college itu sebenarnya kalau untuk delivery coursesnya, I would say it's all the same. Karena kan itu kan monitor dan amend by, not amend, kayak approved by the government kan. Nah, of course, college kalau di Langgara dan maupun di banyak college yang lain, pasti comparisonnya adalah dari class size ya kan. Kalau college tendensinya punya smaller class, terus kemudian more intake available jadi more option gitu kan. Nah, kalau di eh, Langgara sendiri paling yang membedakan adalah lokasi sama scholarship. Scholarshipnya kita offer untuk international student itu paling besar untuk di skala college, yaitu 7.500 di tahun pertama. It doesn't sounds that much, tapi dari tuition kita yang cuma 19.000. So that's actually a lot of cut off gitu, 40%-nya gitu. Nah, dan aku moving on, masuk tadi University Transfer Program ya, sekarang masuk ke career program. Ini juga nggak kalah populer untuk anak Indonesia. So kita punya 5 fakultas, oke? Nah, banyak program. Jadi gini, kalau ambil program yang career ini, diploma, certificate, atau post degree, itu memang fokusnya adalah untuk cari kerja, bukan transfer. Oke. Nah, tapi untuk yang diploma, itu dia punya function, itu juga bisa behave on seperti associate degree atau university transfer. Jadi bisa mau transfer atau mau kerja. Malah beberapa program di career program kita, actually kita punya block transfer agreement, which is sudah bukan course by course lagi ngeceknya, tapi memang sudah block agreement dengan university. Nah, top-top university. Kayak Fine Arts kita itu dengan Emily Carr University. And then health, food, nutrition, and health kita itu dengan UBC, guaranteed. Oke, okay? Ya ada termsnya pasti, which is anak student harus dapat GPA 3,1. Oke, okay? Kemudian applied science engineering juga guaranteed. Ini juga guaranteed. This one. Itu untuk yang 1 tahun certificate guaranteed ke UBC di tahun kedua atau 2 tahun diploma guaranteed di tahun kedua. Ya tergantung dari eligibility-nya. Nah, eh,
Kalau kita ngomongin setelah selesai program career mau langsung kerja, maka sebelum enroll harus dicek dan make sure program-programnya masuk di dalam list postgraduate working permit nggak. The past 2 years ini regulasi keeps changing, tapi tahun ini IRCC sudah announce tahun 2026 nggak akan ada perubahan. Dan we are still accepting application. Jadi kalau misalkan ada yang interest untuk program career dengan plan yang mau langsung kerja setelahnya, nanti bisa dicek eligibility-nya di list ini. Ada mulai dari health, social studies, science, arts, sama ada continuing study. Oke, so untuk apply, simple. Kita simpler daripada university, which is cuman academic, English. That's it. Kalau untuk program career, ada additional requirement. Jadi contoh, misalkan mau ambil animation, ya of course diminta portfolio. Kayak gitu. Tapi kalau ambil program yang let's say kayak associate degree, computer lah, psychology lah, itu cuman 2 poin ini aja gitu. Dan oke, untuk English-nya itu kita punya 3 kategori. Basically kategori satu ini hanya untuk international student yang sudah lulus, unfortunately. Jadi nggak bisa pakai predicted. So, it's kind of hard dan in reality memang aku personally nggak promote program-program yang require English kategori 1. Oke, karena biasanya either nggak eligible atau ya pokoknya program ini tuh eligibility-nya itu very slim gitu. Kan jarang kan ada yang sudah punya IB terus belum dapat kampus gitu kan jarang kan gitu. Unless dia ambil gap year misal kayak gitu. Nah, tapi majority program kita itu antara kategori 2 atau kategori 3 gitu. Nah, um, ini untuk English-nya. Palingan update dari aku untuk akademiknya adalah sekarang kita nggak bisa terima paket C, jadi Langgara ini bisa dibilang kita cukup dan lebih ketat dibandingkan dengan college yang lain di British Columbia untuk yang mau transfer pathway. Kita nggak terima paket C, terus kita kalau untuk Cambridge O-level itu kita bisa terima dengan catatan dia punya AS level juga. Jadi O-level 5 subject plus AS level 4 subject. Ya, I know ini agak agak aku lagi propose ke admission department, sudah aku submit along with leadership notes bahwa untuk mereview dan mengconsider untuk kedepannya kita bisa accept all level aja. Tapi decision belum come out. And of course it's gonna be take time karena kita public college yang penuh dengan birokrasi. So internally. Jadi for the time being kita masih belum bisa terima O level aja gitu. Oke. Terus untuk IB kita juga hanya terima IB diploma with minimum score which is 24. Kita nggak terima IB certificate. Oke. Untuk bagi yang IB, Cambridge atau ambil AP, actually they can waive. Oh, ini aku nggak masukin Cambridge ya. Cambridge ada. Jadi pokoknya basically untuk international curriculum itu bisa waive Englishnya. Tapi dari final. Nah, itu. Next. Nah, ini yang poin pembeda kita dengan college yang lain. Untuk college level, kita kasih scholarship itu paling gede di tahun pertama. Well, I know some college ada yang mention bisa dapetin like really big scholarship on their college, but probably ada terms and it's limited. Other public college probably kasih 2.500 atau 3.000 atau mentok 5.000. Nah, kita kasih 7.500, which is a good deal and bargain. Nah, simple syaratnya rata-rata harus 80% nilai rapor kelas 11. Oke, begitu kalian ada Bapak Ibu ada student yang eligible, kalian sudah bisa boleh mention bahwa oke, kamu bisa apply untuk scholarship. Dan dia harus apply dulu ke Langgara and then dapat offer, then nanti ada tambahan untuk bikin essay. Nah, for the details and everything nggak perlu khawatir, bisa dicek ke Yes Education untuk dan lain-lain basically sudah bisa dilihat essay-nya tentang apa dan lain-lain itu poin-poinnya ada di website. Nah, ini application deadline. Nah, ini fresh from the oven dari last Friday. Untuk fall tahun ini,
deadline-nya scholarship di stretch hingga end of this month for those yang interested to apply. Nah, um, pada prosesnya, sebenarnya by prosedur itu mereka harus apply dan dapat offer dulu. Tapi currently admission kita lagi takes longer than usual karena kita ada restructure di Department of Admission. So, jadi kayak admission kita blend domestic and international is no longer separated as before. Jadi semuanya jadi satu. That's why takes longer. Nah, because of that, kita nggak bisa rely on nunggu offer baru apply ini, gitu kan? Walaupun deadline-nya ini di stretch. So, my suggestion, kalau misalkan ada potential student yang tertarik untuk apply this scholarship, deadline-nya adalah by this end of month. So my suggestion adalah just apply, contact yes, and then once application masuk, langsung apply, skip the offer, langsung apply for this scholarship. Nanti di section pas ditanya offer itu dikosongin aja, I mean like blank document gitu. And then I will testify, I will reference untuk kasih reference for this student gitu. That's um, what we can do for this fall scenario gitu. The rest is remain the same untuk January next year kan sudah dibuka dan aplikasi sudah dibuka dari Februari, scholarshipnya by end of July and everything still follow the same. Nah, tempat tinggal sekarang untuk housing kita nggak punya dorm, jadi opsinya antara off campus atau homestay. Nah, ini untuk off campus. Um, Housing pricing actually now is a little bit going down due to situation political dan apa namanya juga drop of international student across Canada. Jadi I think ya banyak property owner teriak. So basically karena mereka nggak ada yang rent. So I think rent cost now is a little bit toned down. Tapi the range sekitar seribuan up above, tergantung location, tergantung tipe, ya. Ya makin share, ya makin murah. Terus kalau off campus, of course no meal, oke. It's a private tuh. Kemudian depends, ada yang walking distance, ada yang jauhan. Kalau mau yang more affordable, cheaper, ya of course lebih jauhan gitu dari campus. Terus kalau homestay, homestay kisaran 1.400 per bulan, tapi sudah meals included. Jadi ini lebih, uh, leb- maksudnya kalau off campus optionnya lebih banyak gitu. Price range-nya. Kalau homestay saklek 1.400 itu udah meals included. Nanti ada application, ada placement fee, terus dan lain-lain. Kayak kontrak only 2 months. So after 2 months mereka bisa care out, mau share sama teman-temannya is okay too. Oh, udah habis. That's I think yeah, it's all yeah, it's pretty quick, right? Mungkin kita bisa lebih kayak ke sharing tanya jawab session. Aku balikan ke Susan. Oke, thank you. Ini saya lihat sudah ada yang bertanya ya. Oke, ini ya bertanya tentang untuk yang tadi di info bisa guaranteed ke Emily Carr. Minimum Mhm. GPA-nya berapa dan apakah perlu portfolio lagi kalau nanti ke transfer ke Emily Carr atau hanya minimal GPA? Hmm. Untuk persyaratan termsnya transfer, dapat guaranteed-nya ke Emily Carr itu adalah minimal GPA 3,1. Nah, untuk portfolio, student don't have to worry because 2 tahun di Langgara untuk Fine Arts Diploma, they created portfolio. Dan Emily Carr acknowledge our students portfolio level. So, mereka hanya minta minimal 3,1 dan mereka assume you pass. Gitu. Pas masuk di Langgaranya, nggak perlu portfolio. Hmm. Which is, that's a good deal. Ya, Jadi 3,1 ya minimum GPA. 3,1. Oke, baik. Nah, itu pertanyaan yang untuk guaranteed transfer tadi ke Amerika ya. Teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan juga silahkan. Mau nulis di chat box atau mau unmute, boleh request aja, raise hand aja. Silahkan.
Oke, mungkin sambil menunggu yang teman-teman yang lain bertanya ya. Pertanyaan tentang PGWP gimana? Oh, Oke. sorry. Sudah ada pertanyaan nih. Satu tentang, oke, apakah menerima Australia visa refusal history? Oh, no problem. Nggak masalah. Ya, pokoknya nanti untuk teknis bisa didiskusikan konsal dengan Susan ya, directly. Basically, as long as kita following rules regulation, then it's gonna be fine. I'm not saying guarantee diterima, but you can try. Jadi gini, aku mau share ada satu student dari Medan last year dia enroll untuk September 2025. Ini 2020, ya 2025 September kemarin. Visanya reject dua kali. Padahal record nggak pernah ada bad record. Duit is very high. He's really rich. Tapi dua kali refused. Nah, so no one knows. Even kita pun juga nggak tahu apa yang menjadi itu. But then dia defer ke Januari and then maju lagi visa ketiga kalinya dan goal. Jadi I just assume di 2025 dia mungkin lodge in visanya a little bit late. I mean dari segi timeline. Jadi maybe kan di Kanada sekarang ada cap ya. Nah, dan mereka I mean walaupun uh, mereka udah kasih masing-masing institusi ada cap, but then they never reveal dari mereka site-nya mereka itu untuk approval-nya itu seperti apa gitu. I just assume begitu dia defer di Januari, it means kan it's start of the new year kan. Jadi dia go. Karena at that time aku cek dengan agentnya, dokumennya nggak ada yang terlalu banyak berubah juga anyway, gitu. It's just relodging, gitu. So uh, tadi menjawab pertanyaannya, kalau sudah pernah review visa Aussie, apakah bisa? Untuk apply dari sisi institusi, sudah pasti aku confirm 100% nggak masalah. Nah, untuk visa, I think bisa didiskusikan carefully dengan Susan. Dan also another tips dari IRCC dari Embassy Kanada, mereka bilang pada saat di fall di Oktober lalu, memang di dalam ketentuan visa Kanada itu tidak diminta personal statement, tapi sekiranya itu di submit juga. Jadi untuk bahan pertimbangan. Because again, Kanada just like any other, maksudnya kalau misalkan ada interview kan enak ya, two ways kan. Jadi bisa explain kenapa misalkan dulu reviews gitu. Tapi kalau misalkan one way kan, ya kita bagaimana to convince mereka gitu. Jadi disarankan masukin personal statement. So again, that's the best I can answer. Again, nggak ada guaranteed, but we can try gitu. Ya, thank you. Juga pastikan kalau punya visa refusal di-declare semua ya. Jadi nggak Hmm, ada tiba-tiba be nanti honest. Hmm. everything-nya yang find out gitu. Next one, A-level harus 3 subjek atau bisa 2 subjek? Masuk entry Yes, requirement. two subject. A level dua subjek aja, tapi minimum C. Oke, 2 subjek bisa ya, tapi minimum sih. Yes. Oke, oke. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan kita bahas yang PJWP ya, Ko ya. Hmm. Hmm. Berarti ini programnya yang eligible untuk PJWP di Langgara adalah yang tertera di screen sekarang ya. Yes, Hmm. ada sekitar 58, if I'm not mistaken. 58 atau 57. Which pretty much cover program-program yang mostly diminati oleh anak-anak Indo gitu. Nah, kalau misalkan ada nih, nah ada yang mau tujuannya itu mau migrate, mau enroll ke program yang murah-murah gitu. Nah, kita juga ada program diploma ini, sorry, eh mana sih? I use my laser point. This one, Diploma Construction and Property Management. Programnya 2 tahun, actually efektif 16 bulan atau 4 semester, dan biayanya cuma 18.600 sampai selesai. Jadi it's super affordable,
dan dia eligible untuk postgraduate working permit. So, ya itu bagi mereka-mereka yang mau cari program yang affordable, tapi tujuannya untuk kayak after that ya mau cari opportunity di Kanada. Oke, oke. Iya, tapi ini pretty much cover area-area yang diminati ya, biasanya ya. Hmm. Benchnya ada, Ya, kemudian actually construction dan property management itu dulunya kita pakai namanya itu real estate. And then kita revamp programnya, kita put beberapa courses untuk construction teori supaya eligible dengan listnya dari government. And then kita udah di approve gitu. Nah, previous year itu ada anak-anak Indo every year at least ada satu dua student yang ambil program real estate gitu. And some of them typically udah punya bachelor dari Aussie atau dari China kayak gitu. Dan ya itu I think bisa dipromot dari angle affordability-nya. oke, itu pelajarannya ngapain kok? Maksudnya apa aja yang dipelajari? Very I think I practical do atau have maksudnya apakah kayak teori or instruction or gimana? yeah, it's a theory. I do have bentar I think aku punya slide um let me check. Program itu actually juga transferable kalau misalkan mau ambil degree di UBC. Ya, I think benar. Aku cariin ininya. Oh, ini aja deh. Aku kasih di website. Give me a sec. Nah, ini aja. Gampang dilihat kalau misalkan di website. Jadi, Bapak Ibu bisa masuk ke langgara.ca. Langsung nanti habis itu search aja construction apa properti ya. Nanti pilih yang diploma. This one. Nah, nanti pilih core. Ini ada overview-nya, programnya ngapain aja. And then courses. Ada dua intake, Januari, September. Ya, ini belajar kayak um, regulasi lah ya. Regulasi properti, mendirikan secara legal, dari angle legal seperti apa. Terus kemudian termasuk entrepreneurship actually. Jadi this is a business program. Nah, kan sekarang kan sebenarnya kan banyak ya. Maksudnya kayak I mean anak-anak Indo yang kayak mau cari bisnis, nggak mau yang susah-susah, tapi yang eligible untuk postgraduate working permit. Nah, opsinya ada dua. Mereka mau ambil master program, silakan, ya kan? Kalau mereka sudah punya bachelor. But master program usually either mereka minta linear dari background yang sebelumnya, or requirement, I mean like more complex dan juga dari biaya juga lebih tinggi. Nah, some of majority inquiry yang asking about the program postgraduate level, mereka itu kayak yang penting kayak dari side affordability-nya. Karena some of them seperti like I said sudah graduate dari China, dari Taiwan, dari Hong Kong. Ini anak Indo ya, by the way. And then bahkan ada yang dari Aussie, bachelornya. And then ya as usual lah ya, balik di Indo kerja atau cari kerja atau mencoba usaha tapi nggak happy atau masih challenging dan mereka mau cari opportunity yang better, then they inquire ke Kanada. Nah, jadi program ini memang diploma, I mean bagi mereka yang sudah punya bachelor, seperti kesannya kok, loh ngapain aku harus ambil diploma lagi gitu kan. But then again, program it's not about linearity. Misalkan kalau misalkan di S1-nya dia sudah ambil real estate, baru itu questionable. Ngapain kok turun same program turun level gitu kan. Tapi kalau misalkan I think this September itu ada satu anak Indo, dia punya bachelor dari UNSW. And then dia, but I forgot, ambil di UNSW itu kayaknya dia ambil ekonomi or something. Pokoknya non-STEM. Nah,
And then ya dia willing to apa dia carinya pokoknya program kelas malam. Oh by the way program ini adalah program kelas malam ya. Jadi Monday to Friday itu kelas malam aja. Dari jam 6 sampai jam setengah 10. Nah, jadi paginya ngapain? Then majority of I mean those students yang cari program evening class always tujuannya adalah to work gitu kan ya. Tapi kita ngomongin legally ya. Jadi mereka student can do part time job. Jadi ya mereka bisa doing part time job di siang harinya. Mereka bisa manage waktunya sendiri gitu. Nah, dan visanya dia approve even though this is a diploma program. I mean like another undergraduate. Jadi nggak masalah gitu. Ini ada beberapa construction courses ya. Jadi because of this, maka programnya ada apa namanya? Ada eligible untuk PGWP. Kalau nggak ada construction partnya, it's not gonna be ya eligible. Tapi ini bukan engineering and stuff gitu sih. Ini more like ya theoretical textbook, walaupun a little bit tech. Oke, thank you. Jadi mungkin ini juga bisa jadi alternatif ya untuk teman-teman yang punya inquiry. Um, Mungkin maybe mature students gitu ya, mau cari another program, practical program setelah S1, one of the option. Well, we have another question. Oke. Resiko visa kalau lulusan bachelor dari Australia ambil 2 year diploma seperti apa? Wah, I don't have that kind of answer. Yeah. The thing is, again, like I said, visanya Kanada itu ya mirip ya sama kayak Aussie atau UK Commonwealth country lainnya. Jadi nggak ada interview. So we never know ininya apa namanya considerationnya mereka. But tadi Susan ada a good point. Jadi just be honest. Kalau udah pernah reviews, mention declare aja. That's fine. And then submit personal statement because of the reviews, maka dia consider untuk ambil ke Kanada, ambil programnya ini because of dia explain plan yang make sense seperti apa gitu. And then just follow through. Nanti pastinya Susan dan Yes Education akan assist juga. Ya hopefully get accepted gitu. So far sih student-student kita yang pernah bachelor dari abroad, dari Aussie, dari China, Hong Kong, Taiwan, itu is fine visanya di Kanada. I mean approve. Dan just FYI, studentnya yang apply ke Langgara itu approval rate-nya is quite high gitu. Especially untuk Indonesia, I can say it's above 90%. Jadi paling hanya dari total students dalam a year, paling cuma sebiji, dua biji, tiga biji yang refused gitu. Nah untuk refuse tadi opsinya you can try again atau just refund and then cancel kayak gitu. Kalau tadi aku ada share juga ya, jadi ada student Indonesia yang mencoba 3 kali bahkan, yang ketiganya goal gitu. Jadi it's up to you. Oke. Ya, mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh mau di type atau request untuk unmute juga boleh. Rata-rata untuk intake fall ini paling banyak students ambil ke program apa? Hmm, aku yang saya ingat di kepala aja ya. I don't have the statistic yet with me. This year itu bisnis tetap pasti ya, bisnis, and then engineering, and then psychology. Tiga itu yang paling dominan. I would say now STEM is more than business. Hmm, Hmm, business probably second gitu. And then picking up psychology, surprisingly. ya. I heard beberapa agent juga bilang bahwa psychology this year mulai naik lagi Iya trennya. kan? Oh, I don't know, maybe the generation hmm, yang udah aware kayak mental health mental atau health. opportunity career dan lain-lain ya.
Oke, it's a good thing buat semoga webinar kali ini jadi refreshment ya buat teman-teman yang Hmm, para college lagi gitu ya. I believe mungkin banyak yang udah familiar gitu ya. Updates-nya terbaru juga sudah disampaikan gitu ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi boleh. Sebentar, let me check apakah ada yang. Oh, ini ada yang bertanya tentang co-op work permit requirement gitu ya. Kayaknya ini membaca dari postnya CEI deh. Ya gimana tuh, Bu? Ini sepertinya update-nya maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan? jadi ada another fresh from the oven update dari IRCC, I think last Friday, bahwa sekarang co-op nggak perlu separate permit. Jadi dia student bisa lakukan doing co-op under study permit. Gitu. Tinggal nanti di-declare aja. Kalau misalkan kayak mau co-op atau mau urus visanya pun juga dan programnya misalkan enroll di program yang punya co-op, nanti pas urus visa pun tinggal cantumin LOA aja. Dan they know what to do si IRCC-nya. And then no more separate permit untuk doing co-op. Karena co-op itu bisa diambil stretch some student itu bisa stretch up to 1 year gitu. Nah, for that pokoknya as long study permitnya masih aktif, pakai itu aja gitu. Jadi lebih simpler. Iya, Ya, ini I think um, kan the past 2 years ini ya, maksudnya ada update-update yang kadang mengagetkan eh, kebijakan untuk international student di Kanada. Tapi those mostly impact ke negara-negara seperti India ya, yang memang heavy migrate reason gitu. Nah, but now itu sudah di launch dari 2024, sekarang 2026, I think sudah mulai cukup steady betul ya. dan pemerintah juga intinya mulai ada wacana lagi untuk intinya like Canada needs people, like genuine people ya. Jadi bukan mereka yang datang and then kayak datang mau kuliah terus kemudian hilang untraceable terus nggak tahu ngapain gitu kan. Tapi more like we need people to come ya to build and grow the economy gitu. Jadi I think it's getting better hopefully tuh untuk Kanada dan ya and I think now more institution also hiring local rep as well. Jadi untuk support di market ya hopefully. Oke, thank you. Jadi justru update-nya ini mempermudah ya untuk international student. Jadi Hmm. lebih seamless prosesnya. Udah pakai study permit itu aja ya untuk co-op-nya. Nggak perlu bingung apply lagi dan register aneh-aneh gitu ya. Udah pakai LOE yang kemarin, study permit yang ada untuk co-op-nya. Itu seharusnya update-nya ini mempermudah ya buat student yang sedang misalnya udah di Kanada gitu ya, mau ambil co-op-nya. Ataupun yang nantinya akan mau ke Kanada. Oke, regarding to regulations, jadi ingat nih, kalau urusan tentang cap gimana kok? Langgara secara capnya aman? Hmm, Hmm, capnya aman. Kita last year, I think cap tahun ini kita turun, of course, I think 1.500 untuk cap, which last year fall we didn't even hit that figure gitu. Jadi harusnya nggak, maksudnya harusnya luber-luber lah. Dan apalagi kalau anak Indonesia kan ya juga, I mean memang banyak tapi nggak sebanyak itu dibandingkan dengan kayak negara-negara, ya, let's say India, even in fact India masih cukup tinggi gitu. Tapi even India pun dari yang tadinya ribuan itu cuma tinggal around 250 student on campus yang new student gitu. So yeah, untuk cap, don't worry about it. It doesn't really become a problem. oke, thank you. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya akan remind untuk peserta di sini hari ini. Jangan lupa, this is not the end ya. Sampai setelah acara webinar ini, nanti tetap bisa keep in touch, bisa tetap tanya inquiries, just drop me a message. Kita akan berusaha sebagai mungkin untuk support juga gitu ya.
application, pertanyaan atau inquiry dari students. Nah, mungkin setelah webinar bolehkah nanti di-share kalau ada flyer terbaru dari Yes, Langgeng? Ya, share nanti. yeah, I will. Ya, oke oke. Nanti saya juga akan share ke teman-teman sebagai marketing materials ya untuk promosi ke student juga. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, I'm gonna say thank you, Ko Mike, for the time. Thank you, Susan, Appreciate it. and everyone. Terima kasih teman-teman dan see you in the next webinar. Bye-bye. Bye bye.